Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pendampingan sosial. Kegiatan UMKM tidak dapat dilepaskan dari karakteristik kegiatan perekonomian di Indonesia dan menjadi kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian KUKM pada tahun 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07%. Salah satunya UMKM yang menjadi bukti peningkatan ekonomi berlokasi di daerah Menara Pandang, Purwokerto. UMKM yang dijadikan objek pendampingan kami itu UMKM bernama Lesehan Kopi Tepi Jalan milik Bang J. Untuk pertanyaan pertama, apa nama warung usaha ini dan sejak kapan berdirinya? Untuk warung usaha ini kami namakan Lesehan Kopi Tepi Jalan Bang J ya. Oh iya. Lesehan Kopi Tepi Jalan Bang J yang berada di Jalan Insinyur Soekarno sebelah ujung selatan. Ya, untuk beberapa lamanya udah kisaran hampir setengah tahun sih. Setengah tahun ya, setengah tahunan. Ya, gitu. Terus yang kedua, bagaimana awal mula membuka usaha Lesehan ini? Untuk namanya buka usaha ya Mas ya, untuk namanya buka usaha kita itu butuh proses. Dalam arti ya kita sepi, kita syukuri, Iya. kita rame, alhamdulillah tetap kita syukuri. Dapatnya seberapapun harus kita tetap syukuri Mas. Begitu. Iya, namanya kan trukah ya. Kalau orang Jawa itu ngatain trukah. Iya, bapak talas gitu. Bapak talas. Iya. Terus menu apa saja yang disediakan di Lesehan ini, Mas? Kita menyediakan es kopi, es susu, dan aneka es lah ya Mas ya. Dan ada menu spesialnya itu es anggur plus susu. Iya. Itu makanya saya namakan es asu, bukan es itu bukan saru ya. Jadi disingkat aja anggur plus susu gitu. Biar sama penyebutannya. Iya, gitu. Terus berarti hanya menyediakan minuman dan makanan yang cepat saji ya? Sama ada makanan seperti sate-satean, cuma untuk sementara ini untuk sate-satean lagi libur. Iya, paling hari Selasa kita adakan lagi gitu. Terus selanjutnya, apakah pernah mengalami kesulitan modal dan bagaimana mengatasinya ketika kesulitan modal? Ya, untuk mengalami kesulitan modal itu untuk pertama buka aja Mas. Iya, karena kayak kita kan ya juga orang biasa cuma namanya kayak seperti saya masih muda, cuma udah rumah tangga, makanya harus tetap semangat. Dan makanya saya juga harus seperti ke teman-teman itu sering ngatain saatnya yang muda berkarya. Iya, betul. Makanya nabung kerja aja yang kiranya menghasilkan halal kita hajar. Alhamdulillah dapat modal untuk jualan seperti ini. Terus cara mengatasinya ketika kesulitan mendapatkan modal itu gimana? Kita harus ada sampingan lagi Mas. Harus ada sampingan lagi ya. Seperti saya nggak cuma jualan aja Mas. Saya pun juga kerja jadi security di perumahan. Begitu. Itu cara mengatasinya ya. Contohnya seperti itulah, dan juga saya kadang parkir apa aja lah Mas ya. Gitu. Berarti selain kesibukan berdagang juga ada kesibukan lainnya, betul. Terus selanjutnya, media promosi apa yang digunakan dalam Lesehan ini? Untuk promosi di Lesehan Bang J, saya menggunakan Facebook, Instagram,
dan bikin story di WhatsApp 2 hari sekali. Iya. Sering bikin story lah di medsos seperti Facebook, Instagram, sama WA. Seperti itu. Selanjutnya, keuntungan perharinya yang didapat itu berapa? Keuntungan perharinya itu tergantung ya mas. Masalahnya kita namanya jualan itu nggak bisa mastiin. Kalau hari-hari biasa, kalau anak-anak sekolah itu kan lumayan lah ya, alhamdulillah ya. Cuma keuntungannya kita bisa sehari itu bisa dapat 100. Kita karena kan buka kan cuma sore sampai jam 1 Jam 1 malam. Iya, paling 100.000 lah. Kalau hari Sabtu itu kita bisa dapat lumayan. Ya, seperti itu. Berarti mulai buka jam berapa mas? Kita mulai buka jam setengah 4. Jam setengah 4. Setengah 4 udah mulai buka, tutupnya jam 1 malam. Ya. Terus tujuan atau motivasi masnya apa lesehan ini? Tujuan saya dan motivasi untuk saya membuka lesehan ini, saya punya anak 3, saya harus bisa menyekolahkan anak-anak saya supaya menjadi anak yang sukses, anak yang pintar. Amin. Jangan seperti ayahnya. Seperti itu mas. Harus lebih baik ya mas? Harus lebih baik. Iya, namanya orang tua untuk anak mesti keinginannya seperti itu. Oke. Terus pertanyaan yang terakhir, bagaimana strategi menghadapi pesaing agar tetap bertahan? Kita untuk masalah pesaing ya, kita apa ya? Ya itu paling cuma lewat media sosial mas. Kita lihat media sosial, ibaratnya teman siapapun kita rangkul, dan pelanggan di sini, tamu yang datang ke sini, namanya orang jualan itu kan harus senyum, sapa, senyum, sopan, santun. Iya, seperti itu mas. Dan juga kita harus tetap mengayomi tamu yang di sini. Itu caranya seperti itu. Berarti lebih sering pengunjung dewasa atau anak-anak? Untuk di sini ada juga anak-anak yang masih sekolah, ada juga yang udah kuliah, ada juga yang bekerja. Ya. Terus Macam-macam. dari awal berdiri emang tempatnya sudah di sini atau ini pindahan? Dari awal jualan itu saya di dekat selatannya Madang Maning. Oh, Selatannya sebelah timur. Terusan 2 hari di sana saya pindah, alhamdulillah dapat lahan di sini. berarti nggak perlu perizinan atau gimana? Bebas lahan ini untuk menempatinya? Saya ikutnya paguyuban. Paguyuban. Iya, betul. Berarti semua pedagang Semua pedagang yang ada di Jalan Soekarno itu ada paguyubannya. Oke. dikenakan itu ya, pajak apa? Iya, untuk kebersihan, distribusi. untuk itu ada kontribusinya. Berapa pak itu mas? 5.000 5.000 Iya. per hari. per hari. Oh. Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know, it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 It's me, it's me, it's real me.